Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Martinus Nurtasa dalam program Peninggalan Iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu, hikmat kuasa turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga umat-Mu yang mendengar di mana saja berada boleh diberkati dan mendapatkan kekuatan dan pengetahuan tentang kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami meminta Roh Allah yang berkuasa atas kami untuk membukakan rahasia-rahasia lain bagi kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya menjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengar firman-Mu pada saat ini. Haleluya, amin. Baik, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang 6 hasil iman yang sejati kepada Allah. 6 hasil iman yang sejati kepada Allah. Bagian pertama, mari kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Demikian bunyi sabda Allah. 2 Korintus pasal 4 ayat 13, yaitu demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami yang percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Hal yang pertama, berarti iman sejati menghasilkan keberanian untuk memberitakan Injil. Hasil yang pertama daripada iman kepada Allah, yaitu menghasilkan keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada semua orang. Ini yang menjadikan kita sebuah kemampuan untuk berbicara menyampaikan firman Tuhan, yaitu karena kita beriman kepada Allah yang sejati, Allah sumber segala pengetahuan, Allah sumber segala keberanian, dan melaluinya Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan percaya akan senantiasa memberikan kemampuan melalui keberanian untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Jadi sumber kemampuan orang-orang yang percaya kepada Allah itu adalah dari iman kepada Allah. Allah di dalam kuasa Roh Kudus memberikan keberanian. Jadi orang berani untuk berbicara firman Tuhan adalah orang-orang yang telah memiliki iman yang sejati kepada Allah. Yang kedua, iman yang sejati menghasilkan kegembiraan. Iman yang sejati menghasilkan kegembiraan. Bagian yang kedua, 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi sabda Allah. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Hasil iman yang sejati yang kedua, yaitu menghasilkan kegembiraan. Kegembiraan itu merupakan ciri khas orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, sehingga mereka mampu untuk melewati berbagai macam tantangan, kesulitan yang sering dialami dalam hidup ini. Oleh karena itu, ketika kita mengalami tantangan, mari kita selalu menunjukkan kegembiraan bahwa kita orang-orang beriman. Apapun juga yang terjadi, pasti ada jalan keluar, karena Allah hidup dan berkarya di dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi bagian dua, hasil iman yang kedua, yaitu menghasilkan kegembiraan karena percaya kepada Allah dan disertai dengan sukacita daripada percaya itu sendiri. Yang ketiga, iman yang sejati menghasilkan keyakinan dan keteguhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6, demikian, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Hasil iman yang sejati yang ketiga, yaitu menghasilkan keyakinan dan keteguhan. Keteguhan karena dipercaya pada batu penjuru bernama Kristus Yesus. Dialah sumber kemampuan, sumber kekuatan, sehingga mampu untuk melewati segala tantangan dengan dasar sebuah keyakinan dan keteguhan di atas firman Allah. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah, maka itu kita akan memiliki keyakinan dan keteguhan iman. Teguh meskipun banyak tantangan. Seringkali ketika ada tantangan melanda hidup, maka kita mudah rapuh, kita mudah goyah, kita mudah bisa tidak punya ketahanan lagi dalam iman. Tetapi ingat, bahwa orang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dia akan memiliki keyakinan keteguhan senantiasa. Ini yang menjadi hal yang penting untuk kita selalu yakini dalam hidup, bahwa Allah kita
Allah yang penuh dengan keteguhan keyakinan itu akan diberikan kepada kita untuk mampu melewati segala tantangan hidup itu. Yang keempat, hasil iman yang sejati keempat itu menghasilkan damai sejahtera. Menghasilkan damai sejahtera. Kita buka dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Demikian bunyi sabda Allah. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini adalah merupakan hasil yang perlu kita miliki, yaitu damai sejahtera. Karena kita telah menaruh harapan kepada Kristus Yesus, maka Dia akan memenuhi kita dengan sukacita. Dan daripada itu, damai sejahtera dalam iman kita akan miliki dalam hidup ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa meminta damai sejahtera itu, supaya kita bisa mampu untuk melewati segala tantangan, kesukaran-kesukaran. Karena di dalam damai sejahtera itu akan mampu meredam segala ketakutan, segala kekhawatiran yang sering menghantam iman kita, menghantam hidup ini. Yakin dan ketika kita percaya sungguh-sungguh, damai sejahtera itu akan meredam semuanya itu. Itu yang harus kita miliki dalam hidup ini. Hasil iman sejati yang kelima, yaitu maksudnya Kristus diam di dalam hati. Kristus diam di dalam hati. Jadi iman yang sejati menandakan atau memberikan kita kemampuan bahwa Kristus itu akan berdiam di dalam hati kita. Kita buka dalam firman Tuhan Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Efesus pasal 3:17. Sehingga oleh iman Kristus diam di dalam kamu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini yang menjadi hal yang kita miliki dalam hidup Bapak Ibu, bahwa Kristus itu akan berdiam di dalam hati kita yang memiliki iman yang sejati kepada Dia. Kalau iman kita tidak jelas, iman kita tidak sejati, maka pasti kita akan mudah untuk beralih daripada keyakinan kita kepada Kristus. Karena itu undanglah Kristus dengan beriman, supaya selalu memerintah dan berdiam di dalam hati kita. Yang terakhir, hasil iman yang terakhir yaitu iman itu menghasilkan atau merupakan sebuah bukti kelahiran kembali. Jadi menghasilkan akan hidup yang telah mengalami proses lahir baru. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Demikian bunyi sabda Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi orang yang sudah memiliki iman yang sejati itu dia disebut orang yang sudah mengalami proses lahir kembali. Lahir kembali, hidup yang lama telah berlalu dan dia mengalami proses kehidupan yang baru dalam Kristus. Inilah yang menjadi 6 hasil utama daripada iman yang sejati kepada Allah. Saya berharap melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan, kita dibenahi iman supaya tidak ragu-ragu di dalam menaruh harapan pada Kristus Yesus. Karena orang percaya pada Kristus pasti dia akan mendapatkan segala jawaban atas segala doa-doa yang dinaikkan kepadanya. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengar. Roh Kudus menolong kami untuk menjelaskan firman Tuhan yang lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah bersyukur berfirman-Mu. Haleluya. Amin.